delay. Apa itu? Delay spiritnya kita gitu saudara. Menanti dan menunggu. Nah, saya mau curhat dan bertanya dulu kepada Anda. Kira-kira, ini apalagi orang-orang yang umurnya tidak sama dengan ibadah 1 dan ibadah 2 tadi ya. Lebih kelihatan muda-muda saudara. Saya mau nanya dulu kepada Anda secara realistis. Ketika Anda diperhadapkan dengan 2 pilihan, Anda milih yang mana? Pilihan yang pertama adalah akan terjadi sesuatu dalam hidupmu itu segera, cepat, saat ini juga, dan instan. Oke? Tapi pilihan yang kedua adalah nanti, tunggu jodang. Sebentar lagi, atau delay. Kalau Anda diberikan dua pilihan ini, Anda pasti akan memilih yang pertama. Yang gak menunggu, yang segera, yang instan, yang saat ini juga. Tetapi kebanyakan kita menginginkan hal itu. Tapi sebenarnya yang banyak terjadi dalam kehidupan kita bukan yang pertama tadi saudara. Tapi yang kedua. Makanya kenapa kok saya perlu sampaikan ini kepada Anda. Saya banyak cerita dengan gembala Anda. Jangan sampai orang-orang ditambahkan di GMS Manado. Orang-orang banyak di dalam, makin banyak di GMS Manado. Tetapi jangan sampai orang-orang yang tinggal di dalamnya. Mereka mengalami banyak delay di dalam kehidupan mereka. Banyak penantian dalam kehidupan mereka sehingga tidak ada sesuatu yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, itu mereka bisa meraihnya. Artinya kalau kita hari ini banyak jemaat-jemaat yang seperti itu, nanti di gereja isinya hanya mengobati, menguatkan, mengobati, menguatkan, mengobati, menguatkan. Memang itu adalah salah satu panggilan gereja. Tapi jangan salah berpikir juga bahwa gereja juga dipanggil oleh Tuhan untuk menajamkan tiap-tiap orang supaya mereka bisa menggapai kehendak dan rencana Tuhan dan mereka menjadi bagian di dalam kegerakan. Mereka menjadi rekan sevisi untuk melakukan kegerakan. Sebab tiap-tiap orang ditajamkan oleh Tuhan di dalam bagiannya. Tidak semua orang bisa sama seperti saya. Tidak semua orang bisa sama seperti Pak Frank. Tetapi andai tiap orang mengerti apa panggilan hidupnya, apa karunia dan talenta dalam hidupnya, maka Tuhan akan menajamkan itu di dalam kehidupannya. Asal di dalam kehidupannya tidak ada yang namanya delay tadi saudara. Nah, delay itu sering terjadi ketika kita mungkin naik pesawat. Saya paling nggak suka kalau delay. Kalau pesawat mau berangkat pagi, mau berangkat siang, mau berangkat malam, ku jalani, ku lewati gitu saudara. Mau naik kapal, mau naik mobil 10-12 jam, ku jalani dan ku lewati. Tapi kalau delay, sudah janjian begini ya akan berangkat. Dan sudah janjian dengan orang lain ini. Mendarat langsung janjian dengan orang lain. Tetapi kenyataannya yang terjadi segala janji-janji dengan orang lain. Apa yang saya schedulekan, apa yang kami schedulekan itu failed. Why failed? Karena delay tadi. Nah, delay itu biasa terjadi orang-orang pengumuman gitu saudara. Orang-orang yang bertugas di tengah-tengah bandara menginformasikan bahwa delay, maaf, penerbangan akan diundur 2 jam atau 3 jam gitu saudara. Kenapa? Karena kesalahan operasional. Ayo, sering gak dengar kayak gitu?
Terus kita begini, oh ya kesalahan operasional, nanti berikutnya kesalahan operasional, berikutnya kesalahan operasional. Nah, saya jadi curiga, ini betulan kesalahan operasional atau kesalahan apa ini? Dari situ saya berpikir, setiap kali telat kok kesalahan operasional, setiap kali telat kok kesalahan operasional. Tapi setelah saya pikir-pikir, tidak 100% dan tidak selalu kesalahan operasional. Tetapi ada kalanya, kenapa kok pesawat itu delay dan membuat kita menunggu, capek tubuhnya, membuang waktu, berputar-putar di daerah bandara, alasannya beli air minum lah, beli coklat lah, beli ini, beli itu, uang tak ambur-ambur, saudara. Betul kan? Tapi dari ilustrasi ini mari kita belajar bareng-bareng. Secara nggak sadar mungkin hidup kita mengalami delay itu di beberapa area. Sehingga membuat apa? Membuat hidup kita capek secara emosi gitu juga saudara. Capek secara keuangan juga. Karena apa? Karena muter beli yang nggak jelas. Capek, sudah janjian menschedulekan dengan orang lain tapi fail. Punya agenda demi agenda tapi fail. Bisa paham? Nah, kenapa hal itu terjadi? Tidak 100% karena kesalahan operasional. Tapi yang saya amati, semuanya itu terjadi karena ada human error itu. Makanya kita sekarang mau belajar bareng-bareng, jangan sampai kita di dalam kehidupan kita selalu menyalahkan tadi operasional tadi. Kita nggak berhasil, kita nyak berhasil karena kita pe orang tua nyak kasih bekal pak kita. Ngasih lancar saudara. Kita nyak berhasil soalnya kita pe orang tua nyak sekolahkan kita pe tinggi-tinggi, salah ya. Tinggi-tinggi. Nggak sampai mahasiswa. Kita cuma begini so maklum kita pe loading. Kita pe nasib cuma begini Bisa nangkap saudara? Kita menyalahkan orang lain, kita menyalahkan orang tua kita menyalahkan keberadaan di sekeliling kita menyalahkan pekerjaan kita menyalahkan orang-orang yang harusnya kita kasihi. Karena kita berpikir semuanya ini karena operasional, bukan dari dalam tapi dari luar ini loh. Padahal kalau kita cermati dengan sehat, mungkin reasonnya, kalau Anda sudah berjalan bertahun-tahun, reasonnya mungkin bukan karena kesalahan operasional. Tapi mungkin reasonnya ada human error yang butuh dibenerin oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Masalahnya, kalau kita tidak menyadari itu dan membiarkan hidup kita terus berjalan, Anda sendiri yang rugi saudara. Membuang waktu Anda, mengentertain perasaan Anda, membuang kesempatan demi kesempatan yang ada, membuang keuangan Anda, karena sebenarnya bukan karena operasional yang salah, tapi ada satu dan lain hal di dalam kehidupan kita yang perlu untuk dibenahi. Makanya kalau kita hari ini boleh berpikir sehat, nggak usah membandingkan diri kita kepada orang lain, tapi kadangkala perlu melihat orang lain. Kalau orang lain bersama dengan aku dan mereka terus bertumbuh, kenapa aku nggak bertumbuh? Kenapa orang lain sudah lari cepat? Kenapa orang lain sudah sampai di dalam 2 step di
depanku? Kenapa orang lain sudah mencapai sebuah pencapaian A dan B? Why? Aku ada di posisi saat ini dan aku nggak breakthrough. Kenapa kok saya sampaikan ini? Supaya kita menjadi jemaat yang makin dewasa. Berpikir mana yang benar daripada mana yang baik aja, saudara. Supaya kita tidak hanya main tunjuk. Tetapi kita mengerti apa sih yang mendarat aja. Apa sih yang membuat kegagalan demi kegagalan itu terjadi dalam hidupku? Kalau enggak, Anda akan berputar-putar. Tadi saya ceritakan, kenapa kok hari ini saya bisa menceritakan ini kepada Anda? Karena Makassar melatih hidup kami di dalam kedewasaan yang naik level, Pak. Tadi saya ceritakan, Makassar itu hidup itu keras, saudara. Ketika di Manado, hai semuanya homie, hai. Ngomong dengan Anda, welcome home. Bisa nangkap? Memuridkan Anda, yes, amin, oke. Orang semua bahas saudara. Mardisana berbalikan. Tetapi tidak membuat kami berhenti sampai di titik itu. Tetapi menguatkan otot-otot iman kami. Menguatkan kedewasaan kami. Sehingga tidak ada alasan untuk delay. Tapi kami cek dan cross check. Di balik kesempatan yang Tuhan berikan itu, Tuhan pengen kami melakukan apa dan belajar apa. Karena kalau kami mengikuti perkataan orang-orang di sekitar kami, maka pasti sampai sekarang tak mungkin kami melakukan apapun. Tapi detik kami menangkap Tuhan pinginnya apa, Tuhan maunya apa yang harus berubah di sisi kami, cara ngomongnya harus berubah. Nggak tahu, lihat nggak? So berubah, so tambah jebret-jebret gitu. Kalau di sini kan, oh iya Bu, oh iya Ibu kuat nih. Kita akan doakan Pak Ibu 2 bulan 2 tahun kita berdoa for Ibu nih. Di sana berat-berat gitu saudara. Di sini Anda menghargai kami. Di sana kami tidak mencari penghargaan. Penghargaan kami ada pada Tuhan. Mengajar kami, cukup Tuhan menghargai kami. Kami tidak butuh menjadi hamba Tuhan yang dihargai oleh siapapun. Meskipun buah itu pasti akan mengikuti. Tapi kami tidak mencari itu, kami diajarkan di sana. Kami diajarkan iman yang kokoh. Engkau melihat apa yang kau lihat, atau engkau melihat dengan kacamata Tuhan melihat. Kalau kami melihat dari apa yang kami lihat, maka laporan kemenangan itu tak akan ada. Kelihatannya 2 tahun, tetapi kami mengerjakan Makassar dengan sungguh-sungguh itu 1,5 tahun. Karena yang 6 bulannya saya sama Pastor Thomas tidak ngajak full timer lain. Tapi saya sama Pastor Thomas banyak gandengan tangan, banyak berdoa, banyak menangis, banyak meminta kepada Allah. Dan di dalam 1,5 tahun dari 700 jemaat sekarang menjadi 1.800 jemaat. Dari Jayapura 1, memang kemarin fokus kami adalah Makassar dan Jayapura. Dari Papua 1,
Sekarang Papua Soba apa? Kalau kami melihat keberadaan, saya ngomong dengan anak-anak, Ray dan Queen, ingat, papa mamamu adalah papa mama yang dipanggil oleh Tuhan di dalam ladang perintisan demi ladang perintisan. Saya cerita, di sini kalau mau pergi kemana-mana, tinggal sopir. Di sananya ada sopir. Di sini ada mobil. Di sana mobilnya berubah roda 2. Dengan TKC naik motor. Jalan kaki. Tetapi dengan keberadaan itu semuanya tidak membuat kami drop dan down. Tetapi kami tahu di balik pembentukan itu Tuhan pasti akan berbicara dan membentuk kami makin dewasa. Sebab kami percaya segala kehendak rencana Tuhan yang boleh jadi dalam kehidupan kita. Tuhan pasti punya maksud baik dalam kehidupan kita. Kami tidak menggerutu. Kami tidak ngomong ke atas kenapa begini, kenapa begitu. Silent night. Holy night. Menjaga kekudusan hati. Tetap diam. Tapi mengenal siapa Allah di dalam kehidupan kami. Yang harus bukan kami yang menghormati dan menghargai. Tapi makin banyak orang yang menghargai dan menghormati Allah kami. Orang-orang yang macam gini. Dia mau diterpa badai kayak apapun. Dia mau ditaruh di kota manapun. Dia mau ngalami struggle seperti apapun. Ini kayak gini loh saudara. Anak saya itu jalan. Saya pernah cerita enggak? Jalan 1 kilo lebih. Hujan, mau panas, jalan. Requin, kau punya sikil. You know sikil? Sikil is kaki. Karena saya tahu, di balik papa mama yang dibentuk oleh Tuhan, anak-anak akan dibentuk oleh Tuhan juga. Amin. Kelihatannya dengarkannya gampang ya. Yang melakukan itu enggak gampang. Tapi kami tahu, di balik ini semuanya, Tuhan mengerjakan otot-otot iman, kedewasaan. Mengerti dan mengenal siapa Tuhan. Dan kami diajar juga ketekunan, keuletan. Bekerja keras. Kita melakukan bagian kita dan Allah akan menyempurnakan bagiannya. Jadi kita nggak cuma berpangku tangan, lakukan. Dan dibalik apa yang kita lakukan. Sorry ya, saya cuma mau challenge Anda. 1,5 tahun kami menghasilkan banyak hal. Bagaimana dengan 1,5 tahun Anda? Oke, 1,5 tahun kami bisa 700 ke 1.800. 1 di Papua, bisa beberapa gereja lokal di Papua. Bagaimana dengan 1,5 tahun Anda? Boleh ya ngomong gini ya? Sebab makanya banyak orang yang mengerti bahwa waktu itu berharga, kesempatan itu berharga, tapi tergantung di tangan siapa? Di tangan orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan, di tangan orang yang tidak mau mengerjakan karena dia katanya Yesus kucintai, Allah kucintai. Betulan tak? Kalau engkau mencintai Allah, engkau menghargai apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Engkau mengerjakannya, engkau mengelolanya, engkau menghargainya, engkau menghormatinya, engkau melakukan seolah-olah engkau tidak memberikan kepada hansip, tapi engkau memberikan kepada raja di atas segala raja. Aku akan lakukan dan berikan yang terbaik untuk Allahku. Halo, katakan amin. Coba cuel kanan kiri, pendetanya mulai galak.
Amin saudara. Kenapa hal ini boleh terjadi? Kenapa kok delay itu ada dalam hidup kita? Buka di Sakaria. Sakaria 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mengapa terjadi delay dalam kehidupan kita? Mungkin kita posisi kerohanian kita, kehidupan kita sama seperti Sakaria. Di mana Sakaria dibangunkan oleh malaikat Tuhan. Karena dikatakan dia seperti seorang yang sedang tidur. Artinya dia bukan orang yang tertidur, tapi seperti seorang yang sedang tidur. Mungkin hari ini sama seperti kekristenan kita. Aku hari ini gak tertidur loh, aku tetap beribadah. Aku tetap berCG. Aku merasa bertumbuh. Aku merasa baik-baik aja. Aku merasa menyala-nyala. Tapi sama seperti Sakaria, dia gak sadar bahwa kondisinya saat itu. Orang lain melihat dia fine-fine aja. Tetapi malaikat Tuhan dan Tuhan sendiri melihat bahwa kamu sedang tidak baik-baik aja Sakaria. Ada sesuatu yang butuh Tuhan benahi dalam hatimu. Akhirnya apa? Ketika kita tidak di dalam posisi yang benar, hati dan spirit dan kerohanian kita, maka sama seperti Sakaria. Yang pertama adalah, mungkin banyak di antara kita ditanya, engkau melihat apa? Tapi banyak di antara kita yang berkata, aku enggak ngelihat apa-apa Tuhan. Aku enggak lihat visi apa-apa. Aku enggak lihat Tuhan punya rencana apapun. Aku enggak lihat keluargaku akan dibawa kemana. Aku enggak lihat hidupku akan dibawa kemana. Aku enggak lihat anak-anakku akan dibawa kemana. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, mungkin Anda menyanggah perkataan saya dan berkata, jangan begitu Kita punya visi karena di akhir tahun Tuhan ngomong sesuatu dalam hidupku. Tentang kehidupanku, tentang masa depanku, tentang pekerjaan yang ada, Tuhan ngomong. Tapi mungkin kita di dalam masa seperti Sakaria, sekalipun Tuhan ngomong di akhir tahun, tetapi engkau nggak bisa jelas melihat arti dari apa yang Tuhan titipkan di dalam kehidupan Sakaria. Sehingga dia berkata, visi itu aku lihat, visi itu aku tahu, visi tentang pekerjaan, visi tentang pelayanan, visi tentang kepercayaan, aku tahu itu. Tapi aku nggak ngerti artinya apa, untuk apa, tujuannya apa. Aku mau dibawa kemana? Sehingga detik Sakaria berpikir terus tentang itu. Dia tak akan mungkin bisa berjalan langkah demi langkah untuk menggapai apa yang menjadi kehendak Tuhan. Katakan amin. Nah, hari ini yuk cek dan cross check. Kita di posisi yang mana? Apakah sama seperti Sakaria yang tinggal di rumah Tuhan tapi kehilangan Tuhan itu sendiri, saudara? Makanya kalau kita di posisi situ, ayat 6 dikatakan seperti ini, saudara. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan kalau kamu di posisi ini, melainkan dengan rohku, kata Tuhan. Artinya kalau kita di dalam situasi yang kita merasa baik-baik aja, tapi kok kita bulet di 1-2 area ya. Aku baik-baik aja, tapi kok aku miss di 1-2 area ya. Kalau Anda di posisi itu, firman Tuhan katakan, engkau jangan menggunakan kekuatanmu sendiri. Jangan menggunakan pengalaman masa lalumu. Jangan menggunakan bahkan kehebatanmu. Jangan menggunakan keahlianmu.
Tapi firman Tuhan katakan, kembalilah kepada Roh Kudus yang akan bisa menolong dirimu. Kenapa saudara? Karena Roh Kudus itu punya sifat memberikan yang tak mungkin akan menjadi mungkin bagi hidup Anda dan saya. Kalau Anda baca di Kisah Para Rasul itu menceritakan kisahnya Roh Kudus. Banyak mujizat terjadi di Kisah Para Rasul itu. Yang tak mungkin jadi mungkin itu terjadi di Kisah Para Rasul itu. Apalagi sekarang kita ada di dalam gerbong yang punya visi pergeseran besar dan mujizat. Ketika hamba Tuhan ngomong seperti ini, banyak orang gini, amin, amin, aku akan mengalami pergeseran besar dan mujizat, amin, 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 amin. Tapi benerankah pergeseran besar dan mujizat itu mulai terbuka jalannya dalam kehidupanmu? Jika tidak, saya cuma mau mengingatkan, ini bulan Maret nih, waktu terus berjalan. Jangan sampai nanti tahu-tahu kita bulan November, bingung mau lakukan apa. Bisa paham saudara? Makanya kalau begitu apa yang aku lakukan, gak perlu khawatir pada kehidupanmu, gak perlu bingung apa yang harus aku kerjakan ke depan. Tapi andalkan Roh Kudus dan berseru, Roh Kudus tinggallah dalam hatiku dan pimpinlah aku. Aku percaya yang tak mungkin itu akan menjadi mungkin di dalam kehidupanku. Halo, katakan amin. Sebab sifat Allah kita apa saudara? Buka sama-sama. Di 2 Tawarikh 17 ayat 2 Tawarikh 17 ayat 12a. Anda bisa baca bersama-sama. 2, 3. Yosafat makin lama makin kuat. Menjadi luar biasa kuat. Amin. Ini kerinduan Tuhan untuk hidup Anda dan saya. Jadi tidak hanya berhenti di pelayanan, tidak hanya berhenti di status untuk menggembalakan, tapi Tuhan aku pengen melihat anak-anakku kalau sudah kuat, mereka makin kuat dan makin jadi kuat. Kalau mereka belum kuat, mereka akan menjadi kuat. Tapi kalau sudah kuat, akan menjadi lebih kuat. Dalam hal apa? Segala hal yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Tapi menurut saya banyak anak-anak Tuhan yang menyakiti hati Tuhan sendiri. Katanya mengasihi tapi menyakiti hati Tuhan. Dengan berkata, kita bagi nejo. So cukup kuat. Bagi nejo, takdir memang kejam. Engkau yang mentakdir-takdirkan dirimu sendiri, saudara. Karena kerinduan Allah untuk setiap anak-anaknya. Dia pengen apapun yang dia percayakan, itu makin menjadi-jadi. Pekerjaannya sudah berhasil. Jangan berpikir cukup sampai di sini. Tapi mintalah Allah. Makin sertai aku. Sebab aku tahu. Engkau Allah yang menginginkan aku untuk makin menjadi-jadi. Di tiap apapun yang Tuhan percayakan dalam hidupku. Jadi kita belajar bareng-bareng sifat Allahmu itu kayak gitu. Jadi bukan pok-pok ya nikmatilah pembentukan. Nikmatilah tetesan air mata. Nikmatilah pergumulan. No. Dia Allah yang mampu. Tapi dia juga Allah yang mau. Beda loh Pak. Dia mampu untuk memulihkanmu. Tapi dia juga mau itu pengen
engkau minta, aku sudah pengen mengerjakan itu dalam hidupmu. Bisa tahu bedanya? Tapi kita seringkali gini, Tuhan, yang ini aja, yang ini aja. Padahal Tuhan pengen all. Aku akan memulihkan kehidupanmu. Halo, katakan amin. Kalau begitu, kita buka di Efesus 3 ayat 20 supaya lebih yakin. Coba ngomong ke kanan kiri. Gimana cara meyakinkan Anda? Gitu. Anda boleh tengok kanan kiri ngomong, Allahmu itu loh punya rencana yang besar untuk hidupmu. Anda boleh ngomong kanan kiri, jangan kecilkan kerinduan dan visi Allahmu. Oke, sekali lagi boleh ngomong kanan kiri, jangan tak tidur nih. Tak boleh tidur. Rohnya gak boleh tidur. Detak jantungnya gak boleh tidur. Bangun! Ketika engkau bangun, banyak hal yang bisa kau lakukan dan kau kerjakan, saudara. Amin. Di ayat ini dikatakan, Efesus 3 ayat 20. Baca ya, 2, 3. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saudara, ayat-ayat gini, dan bagi saya di Manado so sering dan mendengar ayat ini. Masalahnya kau menghidupi enggak ayat demi ayat. Mungkin banyak hamba Tuhan yang bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan lebih baik. Dan banyak hal disuarakan kepada kita semuanya. Tapi sungguh entah hidup kita mencerminkan apa yang tertulis dalam firman Tuhan dengan berkata bahwa aku bagi dialah, bagi akulah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kau doakan. Artinya apa? Kalau kita berdoa, apalagi kita nggak bisa berdoa cuma menangis. Itu kan kita pingin sekali itu terjadi dalam hidup kita. Cita-cita, harapan, kerinduan, pemulihan, sampai bahasa kerennya tuh tacumu, nggak bisa tacumu, saudara. Nyak bisa tacumu. Kita cuma bisa menangis. Maafkan saudara, saya belajar terus. Amin. Tapi Tuhan ngomong di sini, bahkan kau sampai habis tetesan air mata, kau sampai cuma bisanya menangis. Dia Allah yang jauh lebih mengerti apa yang kau inginkan dan apa yang kau harapkan. Titik mana yang kau inginkan? Titik mana yang kau harapkan? Jangan rendahkan Allahmu, jangan remehkan Allahmu. Dia bisa melakukan perkara-perkara besar, bahkan lebih besar lagi dalam kehidupanmu. Kenapa saya perlu menekankan ini? Detik engkau berkata, enough! Detik itu juga kehendak dan rencana Allah berhenti di titik itu. Kami nggak mau. Yang Anda lihat tadi laporan kemenangan, mungkin Anda berkata, wow, 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 wow. Orang lain yang dekat dengan kami juga berkata, wow, nggak terbayang loh. Nggak kepikir loh kok bisa gitu. Tapi bagi kami belum apa-apa. Sebab kami mengenal Allah kami bisa melakukan jauh. Pastor Thomas selalu ngomong, mungkin tidak berhenti di 25, bisa jadi tambahkan. Sebab kami mengenal Allah kita tuh kayak apa. Asal menjaga hati, tetap rendah hati dan benar di tangan Tuhan. Katakan amin. Dan satu ayat saudara yang saya ingin terjadi
dan saya gumulkan dalam kehidupan saya adalah di 2 Samuel 7 ayat 8 sampai 9. Anda boleh baca. Sorry ya, banyak baca ayat. Sengaja supaya giginya enggak cekut-cekut saudara. Yuk saudara baca ya. Ayat 8 sampai ayat 9. 2, 3. Saudara, mata saya beberapa bulan ini sedang diarahkan ke ayat ini. Saya mikir, kenapa ya kok Tuhan sangat konsen kepada Daud? Dan saya pingin kami pun kalau bisa Tuhan, Engkau memandang dan menyertai kami kayak Daud gitu. Jurusnya atau resepnya apa supaya bisa kayak Daud itu? Kalau Anda baca pelan-pelan, Daud itu seperti apa saudara? Daud itu sebelum dia menjadi apa-apa, dia disertai oleh Tuhan, diberikan kasih karunia, dipimpin, dituntun dan diangkat menjadi raja. Detik dia jadi raja, perlindungan Tuhan, covering Tuhan, penjagaan Tuhan, pembelaan Tuhan, kemenangan demi kemenangan diberikan. Kayak istilahnya disertai di dalam kehidupannya. Tapi kalau Anda baca di ayat berikutnya saudara, tidak sampai di situ. Tapi Daud disertai Tuhan sampai keturunannya, sampai anak-anaknya dikatakan firman Tuhan. Nanti Anda baca berikutnya. Keturunanmu akan kuangkat dan kujadikan berhasil. Akan kupakai untuk negeri ini. Dan aku akan mengurapi dan menjaga keturunanmu. Bahkan aku akan memakai keturunanmu untuk memuliakan namaku. Saudara, ini doa saya dan Pastor Thomas. Jangan berhenti sampai di kami. Tapi tolong tuntun anak-anak kami. Sebab saudara, nanti ya, di tingkat kedewasaan tertentu atau di umur tertentu, kalau kami ditanya, kamu pengen apa? Bu, sudah enggak pengen apa-apa. Pengen jalan-jalan, jelong-jelong ke luar negeri? Ya cuma ngelihat gitu aja kan dah jalan-jalan ke luar negeri saudara. Lihat Instagram, lihat kadang YouTube apa tuh, sudah kok. Betulan saudara, ini bukan ya apa, tapi betulan gak pengen kemana-mana. Pengen kita cuma satu, ngelihat anak-anak kita ini berhasil di tangan Tuhan. Sampai kami ngomong, kalau sampai nanti satu titik, anak-anak sudah oke dan kami harus tinggal di Papua, it's okay. Ini bukan hanya ucapan, it's okay. Karena kami tahu, kenikmatan kami di dunia ini hanya sementara. Kenikmatan kami selamanya itu ada di sana. Jadi kalau ditanya, pingin apa lagi? Sudah cukup? Cukup kok. Ini baju sudah dipakai berulang-ulang saudara. Pingin ini, pingin itu. Ya jalan dapat oke lah. Enggak, it's okay. Tapi saya cuma pengen tadi. Aku pengen keluargaku, yaitu anak-anakku disertai oleh Tuhan. Dan berhasil. Karena mereka adalah titipan yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kami. Amin. Dan tahukah kenapa kok Daud bisa disertai sampai keturunannya saudara? Karena ini saudara. Karena Daud itu selalu punya kerinduan untuk menyentuh dan menyenangkan hati Tuhan. Buktinya di mana, C? Sebelum dia menjadi siapa-siapa, dia pakai kecapinya, Pak. Hidupnya pengen untuk menyembah dan memuliakan nama Allahnya. Setelah dia
jadi siapa-siapa, jadi raja, dia nggak berhenti sampai di situ. Tapi dia mendirikan pondok Daud untuk ngajak makin banyak orang ada tempatnya ini. Untuk menyembah dan memuliakan Allahnya. Dan detik dia menjadi raja yang makin besar bagi Israel. Apa yang terjadi, saudara? Yang terjadi, Daud menginginkan dan meminta kepada Tuhan, aku pengen mendirikan bait Allah untuk engkau ya Tuhan. Karena hidupku hanya dipakai untuk memuliakan namamu. Saudara, di sini garis merah. Kalau hidupmu melekat terus pengen memuliakan nama Allahmu. Hidupmu melekat terus pengen mengharumkan nama Allahmu. Tak perlu khawatir dengan hidup. Tak perlu khawatir dengan keturunan. Tak perlu khawatir dengan pergumulan. Sebab Tuhan menyertai totally. Dari sini saya bersyukur, gak rugi melayani Tuhan Oot, gak rugi masa muda menyembah Tuhan, gak rugi capek-capek. Anda kalau tahu hari ini yang kami kerjakan, kenapa sampai ada laporan kemenangan saudara, sering guyonan dengan full timer. Badai kan ku jalani, laut kan ku seberangi. Naik pesawat yang baling-baling bambu, itu pernah sekali kami takut mati, saudara. Kalau di daerah itu. Kan ku terbangi, enggak tahu itu bahasa apa. Hari-hari tak kami biarkan untuk kosong dan tak lakukan apapun. Ya buktinya Anda tahulah. Pastor Thomas cerita dikit. Kemarin dari Gorontalo kami naik pesawat. Setelah itu via darat 10-12 jam. Sampai di sini, kemudian istirahat sebentar, kemudian langsung ke Tahuna. Dari Tahuna baru balik langsung meeting leaders. Habis meeting leaders langsung berangkat ke Kota Mubagu. Dari Kota Mubagu ini sekretaris di Makassar sudah WA-an, cepat pulang Koko Mami, balik pertemuan leaders lagi di Makassar. Setelah itu persiapan lagi khotbah, kemudian kami berangkat luar kota lagi. Itu hari-hari kami. Kenapa kami melakukan itu? Sebab kami tahu kami bukan hidup untuk diri kami sendiri. Dan kami tahu kami gak akan rugi ketika memikirkan Allah dan proyek Allah dan rindu seperti Daud menyenangkan hati Allah. Kadang-kala me time aja gak bisa. Beli dress code gitu gak bisa, Frank. Online sekarang itu. Gak bisa. Melangkahkan kaki aja gak bisa. Gak ada waktu. Kadang-kala minta tolong sekretaris, tolong. Tapi kami tahu apa yang kami tabur satu saat kami akan tuai. Bukan hanya untuk kami, tetapi sampai keturunan-keturunan kami. Katakan amin. Satu hal kenapa saya sampaikan ini. Karena saya rindu Anda tidak delay di satu tempat. Tapi Anda bisa breakthrough di tempat-tempat yang Anda merasa gagal. Kemudian pandang Allah dan hiduplah terus menyembah dan mengharumkan nama Allah. Maka masa depanmu ada di tangan Allah. Bahkan anak dan keturunan. Kadang rasa iri melihat orang yang bisa bobok ciang. Bisa rest sehari Senin. Kadang-kala kan hari sakral full timer. Bagi kami dan tidak ada sakralnya hari apa ya. Sampai bingung ini hari apa. Ini aku di mana. Ini namanya siapa. Bingung. Tapi kami tahu. Kami menabur kekekalan demi kekekalan yang akan kami terima. Gak rugi lakukan yang terbaik untuk Allah kita. Katakan.